Film ini bermula menampilkan sekelompok remaja yang berada di sebuah sekolah. Kelompok remaja yang dipimpin oleh Miles setiap harinya sangat suka membuat keributan dan mengganggu teman-temannya. Tujuan mereka ke sekolah nggak lain hanya untuk mengganggu teman-temannya itu. Salah satu sasaran mereka yaitu Jimmy, seorang remaja laki-laki dengan tubuh berisi. Hal ini membuat Jimmy dijadikan lelucon bagi Miles dan teman-temannya itu. Jimmy tinggal bersama kedua orang tuanya. Selain itu, Jimmy juga mempunyai dua orang sahabat yang bernama Andy dan Bobby. Sama seperti Jimmy, mereka berdua juga sering dijadikan sebagai sasaran oleh Miles dan teman-temannya. Terkadang mereka mencoba untuk menghibur Jimmy setelah apa yang udah Miles perbuat padanya. Namun hal ini nggak akan mengubah apapun. Okay, man. See you tomorrow. Bye-bye. Bye. Jimmy juga sangat dekat dengan ayahnya, dan pada suatu malam ayahnya menyinggung soal gadis pada Jimmy. Namun Jimmy mengatakan mana mungkin ada gadis yang menyukai pria bertubuh besar seperti dirinya. Nah, keesokan harinya Jimmy dan kedua temannya kembali bertemu dengan Miles. Melihat kedatangan mereka membuat Bobby menjadi ketakutan. Saat itu Miles kembali memalak Jimmy dengan meminta uang $100. Tentu saja Jimmy menolak memberikan uang itu. Uang $100 bukanlah uang yang kecil bagi mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Akhirnya, Miles berjanji akan menagihnya kembali dan menyatakan kalau Jimmy telah berhutang padanya. Selain membuat keributan di luar kelas, Miles juga melakukan keributan saat pelajaran sedang berlangsung. Bahkan, ia juga tidak segan-segan untuk mengganggu Bobby saat ia sendirian. I'm fed up with these assholes. Why the fuck? Setelah kelas berakhir, Jimmy dan kedua temannya pergi ke kantin. Saat itu kedua temannya mengatakan kalau salah satu siswa dari kelas ekonomi mereka yang bernama Adrian menyukai Jimmy karena si Adrian ini seringkali memperhatikannya. Tapi gak lama kemudian Miles pun datang untuk menagih uang $100 pada Jimmy. Untuk kesekian kalinya Jimmy mengatakan kalau ia gak punya hutang pada Miles. Di saat yang sama, seorang siswa lain yang bernama Daryl mencoba menghentikan Miles. Awalnya Miles ingin menyerang Daryl, namun si Daryl ini segera memanggil sepupu berkulit hitam dan bertubuh besar sehingga membuat Miles ketakutan. For a loser, you sure got a lot of friends. Waktu terus berlalu, dan kali ini Jimmy pun pulang ke rumahnya sendirian. Namun saat itu Miles mengajarnya dan menagih uang $100 tersebut. Saat itu Jimmy kembali menolak memberikan uang itu. Karena udah gak sabar, akhirnya Miles melakukan hal yang jauh lebih kasar. Ia melakukan kekerasan dan menghajar Jimmy, yang membuat anak tersebut bahkan babak belur. Setelah Miles pergi, seorang pria yang tinggal di tempat tersebut meminta Jimmy untuk masuk dan membersihkan lukanya. Pria yang bernama Mr. Action itu merupakan seorang mantan petinju. Melihat Jimmy yang sering disakiti, ia meminta Jimmy untuk melawan mereka dan ia siap membantu Jimmy. Awalnya Jimmy menolak karena menurutnya hal tersebut tidak akan berhasil. Namun Mr. Action mencoba meyakinkan Jimmy dengan mengatakan kalau dulu ia belajar boxing saat seusianya. Akhirnya Jimmy pun bertekad untuk mencoba latihan agar suatu hari nanti ia bisa melawan Miles dan teman-temannya. Namun hal ini malah membuat ibunya Jimmy salah paham. Ia mengira kalau Mr. Action lah yang telah menyakiti anaknya. Akhirnya Jimmy mencoba menjelaskan pada kedua orang tuanya kalau yang melakukan hal tersebut bukanlah pria tua di depan mereka, melainkan sekelompok anak nakal di sekolah. So, what you have in mind? Setelah itu Mr. Action pun membawa Jimmy ke sebuah tempat latihan tinju. Ternyata yang akan melatih Jimmy bukanlah Mr. Action, melainkan temannya yang bernama Manny. Manny merupakan pemilik tempat latihan tersebut, dan ia juga merupakan seorang petinju yang kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Melihat kedatangan teman lamanya, Manny terlihat sangat bahagia dan tidak bisa menolak saat Mr. Action memohon bantuannya agar si Manny ini bisa melatih anak itu. Setelah pertemuan pertamanya dengan Manny, keesokan harinya Jimmy bangun dengan bersemangat dan pergi ke tempat latihan bersama Mr. Action. Manny segera membawa Jimmy masuk ke dalam ring dan saat itu ia berpikir untuk membuat Jimmy lebih kuat dengan memberikan beban padanya. Setelah memberikan penjelasan yang cukup panjang, akhirnya Manny pun memulai melatih Jimmy. Ia mencoba mengajari bagaimana cara meninju dengan baik dan terlihat di latihan pertama ini Jimmy masih sangat kaku.
Latihan pertama ini membuat badan Jimmy menjadi kaku keesokan harinya. Ia bahkan tidak bisa bangun dan menggerakkan tubuhnya. Hal ini sangat wajar karena sebelumnya Jimmy tidak pernah melakukan olahraga berat yang membuat otot-ototnya menjadi tegang dan kaku. Namun bagaimanapun Jimmy harus tetap bangun dan pergi ke sekolah di pagi itu. Dan seperti yang dilihat, cara ia berjalan tampak lebih berbeda dibandingkan hari sebelumnya. Sesampainya di sekolah, Miles kembali menagihnya. Dan kali ini ia kembali melakukan kekerasan dengan cara menarik kerah baju Jimmy. Gak punya pilihan lain, akhirnya Jimmy pun mengatakan kalau ia akan memberikan 2 kali lipat dari yang Miles tagih selama ini. Namun Miles harus menunggu selama beberapa minggu. Setelah mendengar hal itu, akhirnya Miles pun menyetujuinya dan melepaskan Jimmy. Setelah pulang sekolah, Mixer Action kembali membawa Jimmy ke tempat latihan. Namun setelah latihan kemarin, Manny melihat tidak ada perkembangan dan merasa Jimmy tidak ingin berada di tempat tersebut. Akhirnya ia pun mengatakan hal ini pada Mixer Action. Ia mengatakan jika anak itu memang tidak ingin berada di sana. Ia tidak ingin membuang waktunya, tidak peduli anak itu temannya atau bukan, karena masih banyak anak lain yang harus ia ajarkan. Mendengar hal tersebut, Mixer Action pun segera memberitahu Jimmy. Ternyata Jimmy melakukan hal tersebut karena ia sedikit ragu untuk apa yang ia lakukan selama ini. Kalau hal tersebut tidak akan berhasil. Mendengar hal tersebut, Mixer Action kembali memberikan semangat pada Jimmy bahwa ia pasti bisa melakukannya. Sesampainya di rumah, Jimmy juga bertemu dengan ayahnya. Ayahnya melihat Jimmy kelelahan dan Jimmy mengatakan kalau ia merasa tidak akan ada yang berubah. Namun ayahnya mengatakan kalau di luar sana tidak banyak orang yang mau membantu orang lain dengan cara sukarela. Hal ini kemudian membuka pikiran Jimmy kalau ia tidak boleh menyerah begitu saja. Keesokan harinya saat ia di sekolah, Miles kembali menemui Jimmy untuk mengingatkan perjanjian mereka. Dan tentu saja Jimmy tidak akan lupa dengan hal itu. Sebelum pergi, Miles sempat melakukan kekerasan pada Bobby yang membuatnya harus meninggalkan mereka. Setelah kejadian ini, Bobby yang tidak bisa melawan hanya bisa menangis di tangga sekolah. What can you have possibly done? What can any of us do? Siang harinya setelah kelas berakhir, Mixer Action kembali menjemput Jimmy ke rumahnya. Namun ibunya mengatakan kalau Jimmy sudah pergi dengan menggunakan sepedanya. Ternyata setelah mendengar nasihat Mixer Action dan ayahnya tadi malam, membuat pikiran Jimmy lebih terbuka. Untuk mengurangi berat badannya, Jimmy memutuskan untuk naik sepeda ke tempat latihan setiap hari dan bertemu dengan Mixer Action di sana. Di latihan kali ini Jimmy terlihat lebih berbeda dibandingkan biasanya. Ia tampak lebih bersemangat dan dapat dengan mudah memahami apa yang diajarkan Manny saat latihan berlangsung. Perkembangan ini merupakan sesuatu yang tidak terduga melihat lambatnya progres yang Jimmy lakukan beberapa hari sebelumnya. Namun di balik hal tersebut, Mel selalu saja mengancam Jimmy di sekolah dan mengatakan kalau waktu perjanjian mereka hampir habis. Dan ia harus memberikan uang $200 tersebut. Jika tidak, Miles dan teman-temannya akan menyakitinya kembali. Setelah bertemu Miles di toilet sekolah, Jimmy dan teman-temannya pun pergi ke kantin. Saat itu Adrian yang selama ini diam-diam memperhatikan Jimmy akhirnya memberanikan diri untuk mendekati mereka. Bukan hanya itu aja, Adrian juga mengajak Jimmy berkencan nanti malam. Jimmy yang juga menyukai Adrian tentu saja tidak akan menolak permintaan tersebut. Saat Jimmy meminta izin untuk pergi keluar dengan seorang wanita, masalah pun muncul. Ibunya yang overprotective khawatir dengan putranya tersebut. Dengan siapa ia pergi, kemana mereka akan pergi, dan siapa yang akan menjemputnya pulang. Namun masalah ini tidak bertahan lama, karena malam itu mereka berdua ditemani Ibu Adrian. Ya, Ibu Adrian datang untuk menjemput Jimmy ke rumahnya dan menunggu mereka saat kencan tersebut berlangsung. Mereka berkencan di rumah teman Adrian yang sedang mengadakan pesta. Seperti remaja barat pada umumnya, mereka akan minum bir dan menikmati musik sepanjang malam. Selain itu, Jimmy dan Adrian juga menghabiskan waktu mereka di belakang rumah. Namun saat sedang asik berduaan, mereka malah diganggu oleh Miles yang sedang mabuk. Namun kali ini Jimmy akhirnya berani untuk melawan dan mengusirnya. Setelah pesta berakhir, Ibu Adrian kembali mengantarkan Jimmy ke rumahnya. Dan di sana kedua orang tua Jimmy yang bersemangat di kencan pertama putra mereka
telah menunggu dan mengawasinya dari balik jendela. Namun mereka pura-pura terlihat biasa aja saat Jimmy kembali ke rumah. Waktu terus berlalu. Jimmy selalu kembali ke tempat latihan siang hari. Sesekali ia juga mengajak Adrian ke tempat latihan tersebut. Jika sebelumnya Jimmy diajari oleh Manny, kali ini Jimmy dibiarkan bertarung dengan petinju lainnya. Hal ini dilakukan agar kemampuan tinju Jimmy semakin meningkat. Hingga suatu hari, Manny meminta petinju yang menguasai seni bela diri campuran untuk mengajari Jimmy gerakan dasar. Keesokan harinya tanpa diduga, Miles kembali menemui Jimmy dan meminta uang yang telah dijanjikan secara tiba-tiba. Ia tidak peduli bagaimana cara Jimmy mendapatkan uang tersebut. Sepulang dari sekolah, nanti ia akan menunggu Jimmy di halaman sekolah. Hal ini membuat Jimmy dan teman-temannya kebingungan bagaimana cara mendapatkan uang tersebut. Setelah itu Jimmy pun pergi ke toilet. Di sana ia bertemu dengan pria yang bernama Vinny. Vinny mendengar berita mengenai masalah dengan Miles dan ia juga tahu kalau Jimmy latihan di tempat Manny. Ternyata percakapan ini didengar oleh Eddie, salah satu teman dekatnya Miles. Mengetahui Jimmy tidak akan membayar uang tersebut dan mereka sedang berada dalam masalah, Eddie pun akhirnya meminta salah satu temannya yang merupakan seorang petinju kelas berat untuk membantu Miles. Miles needs a favor. Yeah, we need you to teach some fat fuck a lesson. Ternyata percakapan ini juga didengar oleh Daryl dan ia juga terlihat merencanakan sesuatu dengan Vinny. Gak lama kemudian waktu yang ditunggu pun tiba. Jimmy berdiri di tengah lapangan sedangkan Miles berada di depannya. Mereka berdua dikelilingi oleh banyak orang yang akan melihat pertarungan tersebut. Saat itu Miles yang kesal karena Jimmy tidak menepati janjinya terus mengoceh dan mengejek-ngejek Jimmy. Hal ini ia lakukan juga untuk mengulur waktu agar petinju sewaan mereka datang di waktu yang tepat. Namun ternyata orang tersebut tidak akan pernah datang karena seseorang telah menggagalkan rencana mereka. Gak lama kemudian Vinny pun akhirnya mengatakan kalau temannya itu tidak akan datang. Pada saat itu terlihat raut wajah Mel seketika berubah. Namun hal ini tidak membuatnya ketakutan. Ia segera menyerang Jimmy yang membuat Jimmy tersungkur di serangan pertama. Gak lama kemudian, Jimmy segera bangun dan mencoba untuk melawan. Ternyata teman-temannya Miles yang tidak terima dengan hal tersebut masuk ke dalam pertarungan dan mencoba untuk mengalahkan Jimmy. Namun teman-temannya Jimmy juga tidak tinggal diam. Mereka juga masuk ke tengah pertarungan dan mengalahkan mereka. Hingga yang tersisa hanyalah Jimmy dan Miles saja. Pada hari itu, Mr. Action dan yang lainnya juga menyaksikan pertarungan mereka dari kejauhan. Mereka tidak menyangka kalau pertarungan tersebut akan sejauh ini. Miles kembali bangkit dan menyerang Jimmy, namun Jimmy dapat dengan mudah menggagalkan serangan Miles tersebut. Singkat cerita, akhirnya pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh Jimmy. Ternyata pertarungan ini tersebar di sosial media, bahkan televisi, yang membuat Jimmy akhirnya menjadi terkenal. Sejak saat itu, Miles dan teman-temannya berhenti melakukan kekerasan di sekolah, dan Jimmy terbebas dari Miles. Usaha Jimmy untuk mengalahkan Miles bukan hanya untuk dirinya sendiri, namun untuk semua orang di sekolah tersebut, karena selama ini hampir semua orang menjadi target Miles dan teman-temannya. Dan film pun selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih.